kita hitungkan dalam usia kita, mana yang lebih banyak kita hadapi? Nikmat atau bala? Pasti lebih banyak nikmat. Tapi kenapa yang difokuskan hanya bala? Sampai kita merasa aku tidak dapat apa-apa. Justru kalau kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain, kita bersyukur, alhamdulillah keadaan kita masih lebih baik. Biarpun kita menghadapi berbagai macam ujian. Apalagi bala dan musibah kematian keluarga. Wajar kalau kita manusia sedih atas wafatnya orang tua, atas wafatnya kakek nenek kita, atas wafatnya suami kita, atas wafatnya istri kita, anak kita. Wajar kita sedih. Ya, manusia punya perasaan. Tapi yang tidak wajar berlebihan sampai terbawa kepikiran. Sudah 40 hari, sudah 100 hari, sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun orang yang sudah meninggal dunia, tapi orang ini masih sedih. Itu yang tidak diizinkan oleh agama. Karena kesedihan ini membuat terganggu hubungan kita sama Allah. Islam mengizinkan kita boleh sedih, tapi ada batas kesedihan. Selepas itu beraktivitas kembali. Kita semua bakal mati. Semua kita akan mati. Yang berguna bukan kesedihan kita terhadap orang yang kita sayangi yang sudah wafat, tetapi doa kita yang berguna. Doakan. Doakan. Saya pernah diundang acara takziah, tahlilan. Kemudian ada sambutan sebelum masuk ke acara inti. Ada sambutan A, sambutan B, ini termasuk acara yang paling cepat. Sambutannya cuma sebentar dan satu orang. Baik, yang lain acara sambutannya panjang lebar. Sambil mungkin satu kampung sambutan, baru saya ceramah. Pas saya diundang tuan rumah, ada seorang anak karena meninggal bapaknya, sambil dibawakan di layar, mereka dari keluarga kaya bawakan layar foto-foto dan video masa-masa lalu, kesenangan mereka, makan bersama, umrah bersama, jalan-jalan bersama, naik kapal bersama, kemana laut, kemana, semua ditayangkan di acara. Sambil anaknya yang perempuan ini sambil cerita bagaimana ayahnya, bagaimana kasih sayangnya, sambil nangis. Saya fikir baru kemarin meninggal. Ternyata sudah 1 tahun. Dan segitu sedihnya, nangisnya. Itu yang namanya berlebihan. Bukan masalah acaranya, kesedihan itu tidak boleh. Karena bisa menjadi tanda kita tidak menerima takdir Allah. Dan syaitan mengambil kesempatan masuk di situ. Coba, apa salah ayahmu sampai dicabut nyawanya? Padahal ayah kamu kan baik. Begitu bisikan syaitan, membuat kita kefikiran. Padahal kita tahu kematian itu hakul yakin, semua bakal mati. Kalau ada yang boleh kekal, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat sakaratul maut, Allah tawarkan melalui malaikatul maut, mau kekal di dunia atau mau ambil wafat? Pilih yang mana? Rasulullah SAW, karena sudah selesai tugasnya, sudah selesai dakwahnya, sudah sempurnakan agamanya, dia tidak mau milih hidup. Malah dia justru berkata, Ar-Rafiqal A'la, Ar-Rafiqal A'la, saya ingin bertemu Allah. Sudah buat apa lagi saya hidup di dunia ini? Makanya Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang mencintai bertemu Allah, Allah juga cinta dan sayang bertemu dengan kita. Tapi ada orang, na'udzubillah, pas menghadapi sakaratul maut, dia tidak mau bertemu Allah karena perilakunya. Makanya kita harus berbaik sangka, harus bersenang. Kapan tiba saatnya, kita tunjukkan perasaan kebahagiaan, kesenangan. Itu kematian bukan berarti kita akan menghadapi keburukan. Justru yang membuat kita senang menghadapi kematian,
Karena selepas kematian kita akan bertemu sama Allah. Bahagia enggak? Ya seharusnya bahagia. Kita disuruh bertemu sama orang terkenal, atau sama orang pejabat besar, atau sama orang presiden. Masa kita tidak senang? Sama Allah aja kita merasa takut. Segala sesuatu yang kita takuti, kita tidak berani menghadapi. Binatang yang membahayakan atau ada seorang preman yang mengganggu kita dan orang zalim, kita melewati jalannya aja kita tidak berani, takut. Segala sesuatu yang kita takuti pasti akan kita melarikan diri dari apa yang kita takuti. Kecuali satu, kalau kita semakin takut pasti akan semakin dekat. Siapa? Allah. Tak ada orang mukmin yang takut sama Allah tapi dia kabur. Mau kabur ke mana? Mau ke mana lari? Tak ada yang bisa tolong selain Allah. Makanya semakin kita takut, justru semakin kita cinta, semakin kita dekat sama Allah. Bukan takut di hukum.